Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Mari kita lanjutkan topik tentang niat dan kesungguhan. Ini bagian ketiga. Lalu Christine berkata, oh gitu. Ya sih, hal itu bisa menjadi pelajaran buat seorang guru ya Pak ya, supaya jangan seperti itu ya Pak ya, intinya ya Pak ya. Saya jawab, betul sis, jadi menjadi guru itu harus seperti Tuhan Yesus. Nah itu betul ya. Ini apa, memperhatikan tiap-tiap muridnya sis. Jadi karena tiap murid itu kan tidak sama ya, baik karakternya atau sifatnya, kemampuannya ya, macam-macam kan tidak sama antara satu dengan yang lain sis. Nah Tuhan Yesus tuh tahu hal itu sis. Makanya Tuhan Yesus tuh ketika memberi tes atau ujian oleh murid-muridnya, itu dia memberi sesuai dengan kekuatan masing-masing murid sih, tidak sama gitu loh. Nah itu ada ditulis di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Demikian bunyi firman Allah. Pencobaan. Nah ini tepatnya itu ujian-ujian ya, karena murid kan Tuhanku menguji. Nah, kalau yang nyoba itu atau lebih tepatnya kalau yang menggoda itu kan bukan Tuhan tapi si Piot alias si ular tua alias iblis. Nah itu suka menggoda ya. Jadi kalau pencobaan ini maksudnya adalah ujian ya, maksudnya ya, jelas ya. Yang kamu alami ialah pencobaan atau ujian biasa. Nah perhatikan ya, yang apa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah ini, jadi ini maksudnya guru yang baik itu seperti ini, tahu kemampuan tiap-tiap muridnya gitu loh. Lalu dilanjutkan, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Loh jelaskan ya, tidak mungkin Allah atau Bapa itu mencobai kita itu melampaui kekuatan manusia atau kekuatan kita sebagai muridnya, itu tidak mungkin. Nah makanya Allah tahu memberikan ujian seberapa kemampuan kita, dia tahu gitu loh. Terus dilanjutkan lagi, pada waktu kamu diuji atau dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, malah disediakan jalan keluar ya kan, sehingga apa, sehingga kamu dapat menanggungnya, alias lulus, alias menang, kan begitu ya. Gitu sis, ini guru yang baik itu seperti itu ya, jangan seperti aduh pelatih badminton pada waktu dulu saya ikut itu enggak bijaksana sekali ya. Yang bisa suruh main terus tambah pinter, yang belum bisa malah disuruh main cuma 1 kali ya enggak pinter-pinter karena kurang latihan. Nah begitu juga musik, harus banyak latihan, itu kuncinya ya. Lalu Christine berkata, oh iya ya, jadi guru itu harus tahu kemampuan murid-muridnya ya Pak ya. Saya jawab, iyalah sis ya. Saya itu menjadi guru musik itu di sekolah ya, di gereja-gereja dan di rumah-rumah orang Kristen ya. Saya tahu kemampuan murid-murid saya itu, semua itu saya tahu. Artinya saya tidak mungkin memberi pelajaran yang belum levelnya atau belum tingkatannya saya kasih, nggak mungkin. Kenapa ya, pasti muridnya bukannya malah ini apa, paham, tapi malah tambah pusing ya. Kenapa ya, karena emang belum waktunya, belum kelasnya, belum levelnya gitu loh ya. Misalnya lah masih belajar kita dari nol, lalu saya beri pelajaran level atau tingkat 6 misalkan ya, muridnya tentu nggak bisa lah ya, malah pusing dia terus. Lalu Christine berkata, oh iyalah, betul Pak, betul. Nah, dalam belajar apapun itu kan ya namanya seperti sekolah kan Pak ya, harus urut ya Pak ya, nggak bisa loncat-loncat kayak gitu kan ya Pak ya. Saya jawab, iya sis ya, coba aja misalnya kayak sis Christine ini ya, yang belum pernah belajar gitar sama sekali dari nol, lalu saya langsung beri pelajaran tingkat atas ya. Kan di pelajaran apa, belajar gitar itu ada tingkatannya ya, tingkat dasar, tingkat apa lanjut ya, tingkat menengah, tingkat atas dan seterusnya ya. Ini coba kalau sis Kristen ini dari nol ini, yang tidak bisa belajar gitar apa, yang belum pernah main gitar apa lalu saya kasih pelajaran tingkat atas seperti ini ya, coba terus menurut sis Kristen
paham apa enggak ini ya. Ini pelajaran gitar tingkat atas, yakni diantaranya ini ya, memainkan chord perbesaran. Lalu saya ajar, saya screen langsung. Ini chord perbesaran. C mayor 7, D minor 7, E minor 7, F mayor 7, G 7, A minor 7, B minor 7 minus 5. Bagaimana Sis Christine? Lalu Christine bilang, waduh, nggak paham saya Pak, apa itu Pak? Nah itulah, jadi itu namanya saya salah mengajar kalau seperti itu Sis. Bukan Sis Christine yang salah, tapi gurunya gitu loh ya. Nah itu saya contohkan seperti itu. Tak paham ya? Lalu Christine berkata, oh iya ya paham saya Pak. Jadi guru yang baik itu pasti tahu kemampuan murid-muridnya, intinya gitulah ya Pak ya. Saya bawa betul Sis ya. Lalu Christine berkata, lalu dari badminton Pak Jonok pindah ke olahraga lari kah? Saya jawab, ya kalau lari itu kan cuma untuk melatih fisik dan nafas saja, agar dalam bermain badminton itu bisa kuat dan stamina dan nafasnya kuat gitu loh Sis. Maksudnya tujuannya lari itu ya, saya bukannya dari badminton pindah ke olahraga lari, enggak ya, tapi memang saya malah pernah menjadi juara lari loh. Ya itu dulu, itu zaman waktu itu ya, masih suka lari ya, 10 putaran begitu ya. Kadang dari rumah saya lari ke tempat yang jauh, pulang pergi lalu mandi, pulang berangkat sekolah, seperti itu hampir tiap hari itu. Nah itu saya pernah jadi juara lari itu, juara 2 ya, maraton 10 km ya. Bukan juara 1. Kenapa ya? Karena waktu itu saya pikir sudah nggak ada lawan di depan saya pikir begitu ya. Jadi saya lari santai aja, tenang-tenang, sudah saya juara 1, saya pikir gitu. Ternyata sampai di finish, aduh ada orang yang sudah ada di depan saya Sis ya. Akhirnya saya agak menyesal, waduh, dari tadi kalau tahu gitu ya saya kejar dia ya, ternyata ada orang saya nggak tahu ya, sudah saya puas dengan juara 2 aja gitu Sis. Lalu Christine berkata, oh gitu ya. Wah, waktu itu Pak Jonok nggak punya mata-mata sih ya untuk memberitahu hanya bahwa di depan ada lawan lari ya Pak ya. Kalau ada temen gitu, Pak Jonok waktu itu punya temen, lalu orang itu kan naik motor bisa lihat di depan ada orang kah apa tidak, lalu Pak Jonok dikasih tahu. Jadi Pak Jonok tenang ya, bisa tahu ya ada orang apa tidak ya. Saya jawab, nah itu saya juga waktu itu nggak tahu, nggak ada temen Sis ya. Nah lalu Pak Jonok bisa pindah fokus di musik itu bagaimana ceritanya Pak? Nah setelah di badminton nggak ada kemajuan, meskipun saya sudah berjuang begitu rupa karena faktor kurang main di lapangan ya. Maka sejak saat saya bertobat dan percaya Tuhan Yesus di kelas 1 SMA, saya langsung banting setir Sis ke musik begitu ya. Oke, mari kita lanjutkan nanti pada bagian keempat. Tuhan Yesus memberkati.